Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai proyek 2, visualisasi grafik dari orbital molekul H2, bonding dan antibonding, berdasarkan pendekatan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Dengan anggota kelompok yaitu Fiska Isnaini NPM 1913023001, Siti Humairo NPM 13, Berliana Gita NP NPM 23017, Dinda Dwi Sari NPM 1913023019, Veronica Luciana NPM 1913023027, Salsabila NPM 1913023035, dan Sakti Rana Junita NPM 1953023003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk dari teori ikatan valensi, di mana teori ikatan valensi ini mendefinisikan ikatan sebagai tumpang tindih antara orbital atom. Nah, pada molekul H2 itu terjadi tumpang tindih antara orbital 1s antara dua atom H yang berikatan. Nah, grafik yang dihasilkan itu merupakan grafik rapat kebolehjadian yang menumpukan elektron pada molekul H2 berdasarkan teori ikatan valensi atau berdasarkan tumpang tindih orbital. Jadi berikut merupakan gambar grafik orbital bonding, di mana yang biru itu merupakan rapat kebolehjadian elektron atom Ha, sedangkan yang merah merupakan rapat kebolehjadian elektron atom Hb. Nah, pada grafik orbital bonding ini terjadi tumpang tindih antara atom Ha dengan atom Hb. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, ketika kedua atom berjauhan, maka tidak akan ada reaksi di sini. Juga bisa dikatakan bahwa ketika dua atom berjauhan, maka energi potensialnya adalah 0. Nah, ketika atom-atom saling mendekati, masing-masing elektron tertarik oleh inti atom lainnya. Pada saat yang sama juga terjadi tolak-menolak elektron, sementara atom yang masih terpisah. Tarik-menarik ini lebih kuat daripada tolakan, sehingga energi potensial sistemnya berkurang menjadi negatif. Ketika atom saling mendekati, ini berlanjut hingga energi potensialnya mencapai nilai minimum. Jadi ketika sistem memiliki energi potensial terendah, keadaan itu paling stabil. Kondisi ini sesuai dengan tumpang tindih orbital 1s dan pembentukan molekul H2 yang stabil. Jika jarak antar ikatan semakin menurun, energi potensialnya akan naik secara tajam dan akhirnya menjadi positif sebagai akibat dari peningkatan tolakan elektron-elektron dan tolakan inti-inti. Dengan demikian, teori ikatan valensi ini memberikan gambaran tentang pembentukan ikatan kimia, di mana teori ikatan valensi ini menyatakan bahwa molekul stabil terbentuk dari atom-atom yang bereaksi ketika energi potensial sistem berkurang hingga minimum, atau terjadi tumpang tindih. Orbital antibonding itu tidak terjadi tumpang tindih antara atom Ha dengan atom Hb. Jadi pada grafik antibonding ini tidak memiliki titik potong atau titik berpotongan, yang artinya menunjukkan tidak adanya tumpang tindih orbital antara kedua atom H. Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ikatan di antara kedua atom. Jadi atom Ha dan Hb itu tidak bisa berikan juga bahwa kemungkinan untuk terbentuknya ikatan antara kedua atom itu adalah 0, yang artinya benar-benar tidak akan terjadi ikatan, maka disebut dengan antibonding atau anti ikatan menurut teori ikatan valensi. Baiklah, selanjutnya saya Fiska Isnaini NPM 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori ikatan valensi, di mana Hitler dan London mengasumsikan bahwa suatu ikatan kovalen itu terbentuk ketika orbital-orbital dari dua atom saling tumpang tindih dan sepasang elektron mengisi daerah pertumpang tindihan tersebut. Lalu, molekul dapat terbentuk akibat pertumpang tindihan dari orbital-orbital. Nah, dalam teori ikatan valensi, orbital akan mengalami overlapping, yaitu orbital atom yang sama, dan membentuk orbital baru yang merupakan hasil dari overlapping.
Sehingga dapat kita katakan bahwa energi dari teori ikatan valensi ini itu berasal dari overlapping orbital-orbitalnya sehingga dapat menghasilkan orbital baru. Lalu selanjutnya kita mengetahui bahwa fungsi gelombang atom hidrogen atau Si1s itu Si1s sama dengan 1 per akar pi dikalikan Z per A0 pangkat 3/2 eksponen min R per A0, yaitu dimana untuk nilai pi ini bernilai 3,14, sedangkan Z-nya itu sendiri itu merupakan massa dari atom hidrogen. Lalu selanjutnya untuk fungsi gelombang molekul hidrogen atau Si H2 itu terdiri dari orbital bonding dan antibonding. Untuk yang orbital bonding itu fungsi gelombang molekul hidrogennya Si H2 sama dengan Si1Sa plus Si1Sb, dimana seperti yang kita ketahui bahwa dalam molekul hidrogen itu terdiri dari 2 atom hidrogen, dimana kita asumsikan misalkan atom hidrogen yang pertama itu Ha, sedangkan atom hidrogen yang kedua itu Hb. Maka untuk fungsi gelombangnya itu untuk atom hidrogen yang pertama itu membawa orbital 1s yang ditandai dengan 1sa, sedangkan orbital yang kedua maksudnya atom hidrogen yang kedua itu membawa orbital 1s juga, yaitu 1sb, sehingga fungsi gelombang untuk orbital bonding molekul hidrogen itu Si H2 sama dengan Si1Sa plus Si1Sb, sedangkan untuk orbital antibondingnya itu Si H2 sama dengan 1Sa min Si1Sb. Baiklah, selanjutnya untuk fungsi probabilitas atau fungsi rapat kebolehjadian elektron yang ditemukan pada atom H. Nah, untuk fungsinya itu seperti yang terlihat di layar, yaitu P, di mana P ini merupakan probabilitas 1S R sama dengan R kuadrat nilai mutlak Si1S kuadrat. Nah, sedangkan untuk probabilitas atau fungsi rapat kebolehjadian elektron yang ditemukan pada molekul hidrogen itu juga terdiri dari bonding dan antibonding. Jadi di sini P yang merupakan probabilitas PH2R sama dengan R kuadrat nilai mutlak Si1Sa kuadrat ditambahkan R kuadrat Si1Sb kuadrat, seperti yang telah disebutkan tadi, di mana dalam molekul hidrogen itu terdiri dari 2 atom hidrogen yang mana masing-masingnya itu membawa orbital 1s yang ditandai dengan 1sa dan 1sb. Begitu juga dengan orbital antibondingnya. Untuk fungsi kerapatan kebolehjadian elektron yang ditemukan pada molekul H2 atau probabilitasnya itu PH2R sama dengan R kuadrat nilai mutlak Si1Sa kuadrat dikurangi R kuadrat nilai mutlak Si1Sb kuadrat. Di sini saya Beria Nagita Nurani Pertiwi, nomor absen 191302317. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja pembuatan grafik TIV atau teori ikatan valensi H2 bonding. Nah, di sini secara keseluruhan itu terdapat 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap mempersiapkan data, dan tahap yang kedua adalah tahap membuat grafik teori ikatan valensi H2 bonding. Nah, lalu yang kita menuju ke tahap persiapan data. Pada tahap persiapan data ini, kita akan melakukan 2 hal. Yang pertama, kita akan menghitung nilai fungsi gelombang H pada masing-masing atom. Karena ini yang kita akan buat grafiknya itu adalah H2, maka kan ada 2 H, yaitu H yang pertama dan H yang kedua, atau atom H yang satu dan atom H yang lainnya. Atau kita bisa bilang juga itu sebagai HA dan juga HB. Lalu yang kedua, kita akan menghitung nilai fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron pada HA dan juga HB. Nah,
rumus-rumus yang akan kita pergunakan itu ada 4 rumus, yaitu rumus pertamanya adalah rumus fungsi gelombang H atau C1S kita bilang ya. Nah, di sini rumusnya adalah 1/Pi dikali Z per A0 pangkat 3/2 dikali E pangkat min R per A0. Lalu ada ketika kita udah dapat fungsi gelombang H, dan di sini kan yang kita cari adalah H2. Maka bagaimana sih untuk fungsi gelombang H2? Fungsi gelombang H2 bonding atau si H2 adalah si H2 sama dengan si 1SA plus 1SB, dimana tadi kan fungsi gelombang H ini kan H-nya berlaku pada satu hidrogen saja, sedangkan di sini kita akan menghitung 2 hidrogen, yaitu hidrogen A dan juga hidrogen B. Jadi di sini fungsi H2-nya tentu saja adalah fungsi gelombang HA atau H1A, 1SA dan ditambah dengan fungsi gelombang B, HB atau fungsi gelombang C1SB. Lalu rumus yang ketiga adalah fungsi rapat kebolehjadian elektron atom H. Jadi di sini fungsi ini di sini kita bisa memprediksi di mana sih letak kebolehjadian kita atau kemungkinan kita tuh menemukan elektron di atom H itu di mana saja. Rumusnya untuk setiap atom H itu adalah P atau probabilitas 1S di R itu sama dengan R kuadrat dikali C1S kuadrat. Nah, ketika untuk setiap satu atom H-nya adalah ini, maka fungsi rapat kebolehjadian elektron H2-nya itu adalah tentu saja 2 kalinya ini, atau ini ditambah fungsi rapat kebolehjadian elektron atom HA ditambah dengan fungsi rapat kebolehjadian elektron atom HB. Nah, ini yang akan kita pergunakan nantinya hasil akhirnya. Lalu kita lanjut ke sini. Ini adalah tabel setelah kita menghitung proses tadi, di mana tadi sebelumnya itu kan ada dua atom H. Di sini ada atom HA dan juga atom HB, di mana mereka tuh masing-masing mempunyai jari-jari. Di sini jari-jarinya 0 sampai 5 karena sebagaimana yang sudah diketahui, jari-jarinya diameternya atom H itu kurang lebih sebanyak 5 gitu. Nah, yang tadi sebelumnya rumus untuk menghitung gelombang ini adalah 1/Pi dikali Z per A0 pangkat 3/2 dikali E pangkat min R per A0, dimasukkan ke sini, dihitung satu persatu. Tapi di sini ada 2 karena ada 2 macam atom H kan, atom HA dan juga HB. Nah, di sini untuk 1/Pi-nya bernilai segini. Sampai bawah semua nilainya sama. Untuk Z per A0 nilainya 1 karena Z-nya ini adalah 0 per A0, berapapun dibagi 0 itu hasilnya 0, 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 1, maka ini dan ke bawah akan 1 juga nilai. Lalu ini dihitung berdasarkan ini RA dikali E eksponen dipangkatkan RA min RA per A0. Lalu dilanjutkan sampai akhir. Yang ini juga sama seperti yang ini. Lalu ini adalah rumus yang R2 per C1SA ini adalah rumus ini. Adalah rumus fungsi rapat kebolehjadian elektron di atom A.
Nah, ini adalah rumus rapat kebolehjadian elektron di atom B. Nah, ini sebenarnya adalah untuk nanti supaya lebih mempermudah ketika perhitungan antibonding TIV. Selanjutnya setelah kita mendapatkan tadi data tabel ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat grafik Excel. Di sini sumbu X-nya adalah nilai R. Di sini nilai R-nya adalah ini. Kita bisa pilih antara mau kita mengambil nilai RA ataupun nilai RB. Dan sumbu Y-nya adalah nilai fungsi rapat kebolehjadian elektron. Karena ini adalah H2, maka nilai rapat kebolehjadian elektronnya itu adalah ini gabungan atau jumlah dari R kuadrat, jumlah dari kebolehjadian probabilitas menemukan elektron di atom Ha, dan juga ditambah dengan probabilitas menemukan elektron di atom Hb. Jadi data yang kita butuhkan adalah misal di sini kita ambil dari RA ini dan juga data 2 ini. Lalu pada Excel-nya kita ini tahapan-tahapannya, kita klik insert, kita klik scatter with smooth line, kita klik select data, kita klik add data, dan akan otomatis berubah terbentuk grafiknya. Nah, di sini akan saya contohkan mengenai proses dari pembuatan grafiknya. Di sini sudah ada data yang tadi. Grafik yang akan kita bentuk adalah nanti seperti ini. Nah, di sini tutorialnya itu yang pertama seperti yang ada pada video. Yang pertama kita klik insert. Akan saya perbesar terlebih dahulu layarnya. Nah, kita klik insert, lalu kita klik scatter. Ini adalah scatter, insert scatter X, Y, or bubble chat. Nah, lalu di sini kita bisa pilih sebelumnya kita pilih terlebih dahulu sebelum kita klik answer, kita pilih dulu data yang akan kita pakai untuk pembuatan grafik. Nah, yang tadi akan kita pakai itu adalah misalnya kita di sini pilih RA. Lalu probabilitas untuk menemukan elektron di atom A, dan juga data probabilitas untuk menemukan elektron di atom B. Setelah itu kita klik scatter dan kita klik ini, lalu ini adalah langsung terbentuk grafiknya. Nah, ini adalah grafik bonding TIV untuk atom H. Kenapa kita tidak menggunakan yang data RB? Nah, data RB ini sama saja, akan kita buktikan bahwa hasilnya itu sama aja ya. Ini sebagai perbandingan. Misalnya kita menggunakan data RB, kita blok, lalu blok juga di data data probabilitas menemukan elektron di A dan di B. Lalu kita klik insert,
Kita klik scatter dan kita klik ini. Oh, ada yang terlewat. Klik insert, klik scatter. Nah, hasilnya sama. Apabila kita perbesar, akan terbentuk hasil yang sama apabila kita mengambil data RA ataupun juga RB. Karena di sini kan pada prinsipnya menurut saya kenapa datanya bisa hasilnya sama ya, karena itu kan adalah dua atom H yang atom H dan atom H gitu. Keduanya itu adalah atom yang bukan dikatakan sama, tapi adalah atom yang sejenis dan punya R yang sama juga. Jadi pasti hasilnya adalah sama. Nah, di sini untuk yang grafik biru ini bisa kita hapus. Untuk grafik yang berwarna biru, ini adalah rapat kebolehjadian, menunjukkan rapat kebolehjadian elektron di atom Ha. Dan yang grafik yang berwarna merah, ini menunjukkan rapat kebolehjadian elektron di atom Hb. Dan dapat lihat di sini terjadi tumpang tindih antara atom Ha dan juga atom Hb. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Adapun prosedur kerja atau langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu menghitung nilai fungsi gelombang molekul hidrogen pada masing-masing atom H, yaitu atom Ha dan Hb. Ini merupakan tampilan dari Microsoft Excel 2010. Di sini terdapat data bahwa ada RA, kemudian ada RB, kemudian ada 1 per akar pi, kemudian ada Z per A0 3/2, kemudian ada eksponen min RA per A0 dan eksponen min RB per A0. Nah, untuk RA di sini merupakan jari-jari atom untuk Ha. Nah, di mana jarak elektron di atom Ha dengan inti atomnya. Sedangkan untuk yang RB ini merupakan jari-jari atom untuk Hb, di mana jarak elektron di atom Hb dengan inti atomnya. Nah, kemudian di sini kan diketahui bahwa nilai Ra itu 0 sampai 5 atau dengan rentang 0 sampai 5. Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena kita ketahui bahwa jari-jari atom H itu sebesar 5,3 angstrom. Nah, di sini jadi untuk jari-jarinya itu tidak boleh lebih dari 5. Jadi kita menggunakan rentang 0 sampai 5. Nah, kemudian untuk RB di situ kan diketahui bahwa rentangnya 5 sampai 0. Nah, hal ini disebabkan karena kita akan mengharapkan antara atom Ha dan Hb itu tumpang tindih, maka kita berlawanan arahnya. Jadi untuk RB ini rentangnya 5 sampai 0 sehingga nanti terjadi tumpang tindih antara atom Ha dengan Hb. Nah, untuk kolom yang selanjutnya yaitu 1 per akar pi. Nah, untuk pi-nya ini kita menggunakan 3,14. Jadi, untuk
kolom yang C itu kan merupakan 1 per akar pi, sehingga menghasilkan 0,564333. Nah, kemudian untuk kolom yang D yaitu Z per A0 pangkat 3/2. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari Z itu adalah 1 dan untuk yang A0 juga 1. Maka untuk yang kolom D ini 1 per 1 pangkat 3/2 yang menghasilkan 1. Kemudian untuk kolom yang E itu merupakan eksponen untuk minus RA per A0. Nah, untuk yang RA itu kan diketahui angkanya atau nilainya 0, maka kita tinggal substitusikan, maka menghasilkan 1. Nah, begitupun untuk RA sampai ke RA sebesar 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari eksponen minus RA per A0, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk eksponen minus RB per A0. Nah, kita tinggal substitusikan saja. Untuk di sini kan RB-nya sebesar 5. Jadi kita tinggal substitusikan, hasilnya itu berapa. Nah, kemudian diperoleh untuk yang RB sebesar 5 itu 0,067379447. Nah, kemudian telah didapat eksponen dari minus RB per A0. Adapun prosedur kerja yang kedua yaitu menghitung nilai fungsi rapat kebolehjadian elektron pada H, yaitu HA dan HB. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada R kuadrat Psi 1 SA kuadrat, kemudian ada R kuadrat Pi 1 SB kuadrat dan minus R kuadrat Psi 1 SB kuadrat. Nah, jadi untuk yang kolom yang G yaitu R kuadrat Psi 1 SA kuadrat, kita tinggal mensubstitusikan untuk nilai RA-nya. Nah, maka diperoleh nilai sebesar 0. Nah, begitupun untuk yang RA sampai 5. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang kolom H yaitu R kuadrat Psi 1 SB kuadrat. Nah, di sini juga sama, kita tinggal mensubstitusikan nilai dari RB. Nah, maka diperoleh nilainya sebesar seperti yang tampak pada layar, yaitu 0,00361465. Nah, kita lanjutkan sampai RB yang ke-0. Nah, kemudian kita lanjut untuk kolom yang I. Nah, untuk kolom yang I itu merupakan minus R kuadrat Psi 1 SB kuadrat. Nah, di situ kita tinggal mensubstitusikan untuk RB-nya. Nah, atau kita juga bisa karena kolom H dan I ini kolom I ini merupakan kebalikan dari H atau kebalikan dari R kuadrat Psi 1 SB kuadrat, maka kita tinggal memasukkan saja, tetapi karena berlawanan, maka kita beri tanda negatif. Nah, maka diperoleh nilai dari fungsi kebolehjadian atau fungsi rapat kebolehjadian dari atom Ha dan Hb. Nah, ini merupakan data dari rapat kebolehjadian untuk atom hidrogen. Nah, untuk nilainya seperti yang tampak pada layar.
Nah, untuk membuat grafik orbital anti-bonding, kita menggunakan data, yaitu yang pertama R kuadrat Psi 1SA kuadrat dan min R kuadrat Psi 1SB kuadrat. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, yang pertama kita blok untuk data R kuadrat Psi 1SA kuadrat, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik scatter, kemudian kita pilih scatter with smooth lines. Nah, kemudian setelah muncul grafiknya, kita klik select data. Nah, lalu akan muncul seperti ini, lalu kita klik edit untuk memberikan namanya. Nah, kita di sini memberikan nama rapat elektron kebolehjadian elektron pada atom Ha. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, maka ini merupakan grafik dari rapat kebolehjadian elektron pada atom Ha. Nah, kemudian untuk yang rapat kebolehjadian Hb, nah kita blok kolom data pada minus R kuadrat Psi 1SB kuadrat. Nah, kemudian kita klik insert, lalu kita klik scatter, kemudian kita pilih scatter with smooth lines. Kemudian setelah muncul grafiknya, kita select data. Nah, lalu kita beri nama. Nah, lalu kita klik edit, kemudian kita beri nama rapat kebolehjadian elektron pada atom Hb. Nah, kemudian kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya agar membedakan antara rapat kebolehjadian elektron pada atom Hb dan Ha, kita beri warna merah untuk yang atom Hb. Nah, berikut merupakan grafik orbital antibonding menurut teori ikatan valensi untuk molekul hidrogen. Nah, bisa dilihat bahwa untuk grafik yang berwarna biru itu merupakan rapat kebolehjadian elektron atom Ha. Nah, sedangkan untuk yang berwarna merah itu merupakan rapat kebolehjadian elektron atom Hb. Nah, di mana di sini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi tumpang tindih antara atom Ha dengan atom Hb. Teori orbital molekul mendefinisikan ikatan sebagai kombinasi linear antara orbital-orbital atom menjadi orbital molekul. Kita mengasumsikan bahwa setiap elektron dapat ditentukan untuk suatu orbital, sehingga fungsi gelombang elektroniknya untuk molekul adalah produk dari dua fungsi gelombang untuk dua elektron. Sesuai dengan prinsip Pauli, dua elektron dengan spin berlawanan dapat ditentukan untuk orbital ruang tertentu, sehingga sebagai pendekatan pertama, grafik yang dihasilkan merupakan grafik rapat kebolehjadian menemukan elektron pada molekul H2 berdasarkan kombinasi linear orbital-orbital atom. Selanjutnya yaitu tentang dasar teori orbital molekul. Jadi, teori orbital molekul ini berkaitan dengan kombinasi dari orbital atom atau suatu tumpang tindih orbital atom untuk membentuk orbital molekul baru. Nah, orbital baru ini muncul dari kombinasi linear orbital atom untuk membentuk orbital ikatan atau yang disebut juga bonding dengan orbital anti-ikatan atau yang disebut juga sebagai anti-bonding.
Dasar teori orbital molekul selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang fungsi gelombang. Seperti yang ada pada layar kalian, di sini sudah terdapat fungsi gelombang untuk atom hidrogen dengan fungsi gelombang untuk molekul hidrogen. Nah, perbedaannya untuk fungsi gelombang atom hidrogen dia hanya menggunakan satu orbital saja, sedangkan untuk fungsi gelombang molekul hidrogen dia menggunakan dua orbital. Nah, di fungsi gelombang molekul hidrogen juga terbagi menjadi dua. Ada orbital bonding dengan orbital anti-bonding. Nah, sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa fungsi gelombang untuk atom hidrogen itu hanya menggunakan satu orbital saja. Oleh karena itu, di sini hanya dilambangkan dengan psi1s. Berbeda dengan fungsi gelombang untuk molekul hidrogen yang mempunyai dua orbital. Di sini terdapat psi1sa dengan psi1sb, yang artinya untuk psi1sa itu adalah orbital yang ada pada atom hidrogen A, sedangkan untuk psi1sb adalah orbital yang ada pada atom hidrogen B. Selanjutnya untuk fungsi gelombang hidrogen atom hidrogen yaitu nilainya 1/(pi) dikali Z/(A0) pangkat 3/2 dikali nilai eksponen dari pangkat min R/A0. Nah, untuk fungsi gelombang molekul hidrogen yang untuk orbital bonding persamaannya yaitu psi1sa plus psi1sb dikali psi1sa plus psi1sb. Jika kita kalikan hasilnya yaitu psi1sa kuadrat plus 2 psi1sb dikali psi1sa plus psi1sb kuadrat. Nah, untuk fungsi gelombang molekul hidrogen orbital antibonding persamaannya yaitu psi1sa min psi1sb dikali psi1sa dikurang psi1sb. Jika kita kalikan hasilnya yaitu psi1sa kuadrat min 2 psi1sb dikali psi1sa plus psi1sb kuadrat. Nah, perbedaan untuk fungsi gelombang molekul hidrogen orbital bonding dengan anti-bonding yaitu jika pada orbital bonding itu persamaannya kita tambah, sedangkan untuk anti-bonding itu kita kurang. Dasar teori orbital molekul selanjutnya yang akan dibahas yaitu fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron molekul hidrogen. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua, ada untuk orbital bonding dengan untuk orbital anti-bonding. Nah, untuk fungsi rapat kebolehjadian menemukan elektron atau yang disebut juga probabilitas molekul hidrogen untuk orbital bonding itu persamaannya adalah R kuadrat dikali nilai mutlak dari psi1sa kuadrat plus 2 psi1sb dikali psi1sa dikali Ra dikali Rb plus R kuadrat dikali nilai mutlak psi1sb kuadrat. Nah, di sini R adalah jari-jari atom, lalu di sini ada Ra dan Rb. Jadi untuk Ra itu adalah jarak elektron ke inti atom untuk atom hidrogen A. Sedangkan untuk Rb itu adalah jarak dari elektron ke inti atom untuk atom hidrogen B. Sedangkan di sini untuk psi1sa itu adalah untuk fungsi gelombang yang ada pada orbital di atom A, sedangkan untuk psi1sb adalah fungsi gelombang untuk orbital yang ada di atom hidrogen B. Nah, untuk probabilitas orbital antibonding rumusnya yaitu R kuadrat dikali nilai mutlak dari psi1sa pangkat 2 dikurang 2 psi1sb dikali psi1sa dikali Ra dikali Rb plus R kuadrat dikali psi1sb kuadrat. Nah, perbedaannya untuk yang bonding itu nilainya ditambah, sedangkan untuk anti-bonding nilainya dikurang. Oke, selanjutnya saya Dinda Dwi Sari, NPM 1913-023019 akan melanjutkan presentasi dari Salsabila, yaitu mengenai prosedur kerja TOM. Prosedur kerja membuat grafik kebolehjadian elektron berdasarkan TOM, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kita harus menentukan jarak Ra dan Rb, yaitu jarak antara elektron dengan inti atom pada atom Ha dan pada atom Hb. Yang kedua, kita harus menghitung nilai fungsi gelombang atom H atau psi1s dengan persamaan fungsi gelombang yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana fungsi gelombangnya yaitu terdapat pada Ha dan Hb, di mana psi1a yaitu nilai fungsi gelombangnya sama dengan 1/akar pi dikali dalam kurung Z per A0 pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat min R per A0. Nah, di sini nilai R yaitu terdapat Ra dan Rb karena di sini terdapat dua atom H yaitu Ha dan Hb. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kita menghitung nilai rapat kebolehjadian menemukan elektron pada molekul H2 menurut persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita sudah melakukan perhitungan tersebut, maka kita akan mendapatkan tabel seperti gambar di samping, di mana di sini terdapat nilai Ra dan Rb. Nilai R atau jari-jari pada atom H yaitu 5,13 pikometer. Oleh karena itu, nilai R-nya paling banyak atau maksimal yaitu 5. Nah, di sini terdapat nilai Ra atau jari-jari pada atom H yang pertama yaitu dari 0 sampai 5 dan jari-jari atom Rb yaitu dari 5 ke 0. Karena untuk mendapatkan tumpang tindih antara elektron tersebut, maka nilai Ra yaitu dari 0 sampai ke 5 dan Rb dari 5 sampai 0. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa nilai fungsi gelombang pada psi yang pertama atau psi1sa yaitu 1/akar pi dikali dalam kurung Z per A0 pangkat 3/2 dikali E pangkat min Ra per A0. Nah, ini untuk fungsi gelombang 1Sa. Untuk fungsi gelombang 1Sb, maka nilai R-nya yaitu menggunakan min Rb. Nah, setelah itu kita dapat menemukan kebolehjadian menemukan elektron pada atom Ha dan Hb dengan rumus untuk antibonding. Untuk menemukan molekul bonding, maka menggunakan rumus R kuadrat dikali psi1sa kuadrat ditambah R kuadrat kali psi1sb kuadrat ditambah 2 psi1sb psi1sa RaRb. Nah, untuk menemukan molekul antibonding, maka kita menggunakan rumus kebolehjadian menemukan elektron yaitu R kuadrat dikali psi1sa kuadrat dikali ditambah R kuadrat dikali psi1sb kuadrat dikurang 2 psi1sb psi1sa RaRb. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan, lalu kita dapat menghitung nilai fungsi kebolehjadian menemukan elektron untuk molekul H2. Untuk orbital molekul bonding dan antibonding menggunakan persamaan seperti tadi, maka didapatkan nilai bonding yaitu seperti pada tabel, dan nilai untuk kebolehjadian menemukan elektron antibonding yaitu seperti tabel tersebut berdasarkan jari-jari tertentu. Setelah kita sudah mendapatkan data nilai fungsi kebolehjadian elektron pada orbital bonding dan non-bonding molekul H2, selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Cara membuat grafiknya adalah yang pertama kita klik insert, lalu pilih scatter, lalu pilih scatter with smooth line, lalu pilih select data, lalu add data, tambahkan data yang diperlukan, yaitu untuk menambahkan series X dengan data nilai fungsi kebolehjadian elektron pada orbital bonding dan series Y dengan nilai R. Yang kedua, kita juga dapat menambahkan untuk series X dengan data nilai fungsi kebolehjadian elektron pada orbital antibonding dan series Y dengan nilai R.
Baik, ini merupakan data dari Microsoft Excel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat nilai RA, yaitu dari 0 sampai 5, dan nilai RB, yaitu dari 5 sampai 0. Dan terdapat nilai fungsi gelombang atau C1S, yaitu 1 per akar Pi dikali Z, dalam kurung Z per A0 pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat min RA per A0 untuk fungsi gelombang C1SA, dan menggunakan eksponen pangkat min RB per A0 untuk fungsi gelombang pada molekul Hb, molekul Hb. Lalu, berdasarkan nilai jari-jari yang sudah kita masukkan dan nilai fungsi gelombang di sini yaitu yang pertama 1 per akar Pi, yaitu nilainya 0,56433, dan untuk nilai Z per A0 pangkat 3/2 yaitu 1, karena di sini nilai Z adalah 1 dibagi A0 nilainya 1 dipangkatin 3/2 yaitu 1, dan untuk nilai eksponen min RA per A0 untuk jari-jari 0 yaitu 1. Berdasarkan rumusnya, maka kita dapat menemukan nilai jari-jari atom, nilai eksponen pangkat min RA per A0 berdasarkan jari-jari yang sudah kita tentukan tersebut pada RA. Begitupun dengan eksponen min RB per A0, yaitu dengan menggunakan data dari RB. Maka kita dapat menemukan nilainya. Selanjutnya, apabila kita sudah menentukan nilai dari fungsi gelombang, maka kita dapat menemukan kebolehjadian menemukan elektron dengan rumus yang ini yaitu menggunakan RA, dan yang ini menggunakan RB. Rumus kebolehjadian menemukan elektron yaitu rumusnya adalah RA pangkat 2 dikali C1SA kuadrat, di mana nilai C1SA kuadrat yaitu nilai dari perkalian antara 1 per akar Pi dikali Z dalam kurung Z per A0 pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat min RA per A0. Begitupun dengan kebolehjadian menemukan elektron pada Hb, yaitu kita tinggal mengubah nilai RA menjadi RB dan CA menjadi CB. Setelah itu, kita bisa menemukan nilai 2CA dikali CB dikali RA per RB dengan rumus mengkalikan nilai dari RA dikali RB dikali CA dan CB. Setelah kita sudah menemukan nilai dari kebolehjadian menemukan elektron, maka kita selanjutnya dapat menemukan nilai dari Thom bonding dan Thom antibonding. Nah, di sini untuk rumus molekul bonding yaitu RA pangkat 2 dikali C1A kuadrat ditambah RB pangkat 2 dikali C1B kuadrat dan ditambah 2CA1 CA kali CB dikali RA kali RB. Nah, ini juga berlaku sampai ke bawahnya, tinggal diganti nilai R-nya. Untuk menentukan Thom antibonding yaitu rumusnya RA kuadrat dikali C1A kuadrat ditambah RB kuadrat dikali C1B kuadrat dikurang 2CA CB RA RB. Nah, itu pun berlaku untuk yang di bawahnya. Setelah kita sudah menemukan data-data ini, lalu kita dapat membuat grafik dari Thom bonding dan antibonding, yaitu memblok nilai R, data Thom bonding, Thom antibonding. Lalu insert, pilih scatter, lalu scatter with smooth line. Di sini kita dapat membuat grafik yang sudah kita cari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.